tahun 1945 pernah terjadi kebakaran yang gede di West Virginia, Amerika Serikat. Nah, kebakaran itu ngebuat 5 anak dari keluarga Soder itu lenyap menjadi abu. Nah, yang anehnya adalah dari kebakaran ini, abunya mereka sendiri pun gak ditemuin guys di dalam reruntuhan rumah mereka gitu. Jadi bisa dibilang anak-anak dari keluarga ini yang dinyatakan meninggal dalam kebakaran tersebut itu gak ditemuin sisa-sisanya sama sekali. Nah, hal ini tuh ngebuat orang-orang yang selamat dari kebakaran ini itu ngebuat teori, apakah anak-anak mereka ini yang dinyatakan meninggal kebakaran itu sebenarnya gak meninggal, tapi mereka nih hilang. Kemanakah mereka? Kalau emang mereka ini hilang, apakah mereka diculik atau mereka kabur aja dari rumah gitu? Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas misteri dari anak-anak keluarga Soder. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Waktu Natal tahun 1945 di tempat yang bernama Fayetteville yang ada di West Virginia itu dikagetkan dengan kebakaran yang telah menghanguskan rumah George dan Jenny Soder. Kebakaran ini itu merenggut 5 dari 10 anak di keluarga Soder ini. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih dari kejadian ini tentang penyebab kebakaran, tentang bagaimana anak-anak yang meninggal dan lain-lain deh. Dari kasus ini juga nih, orang-orang tuh banyak berpikir kalau sebenarnya 5 anak Soder itu yang dinyatakan meninggal dalam kebakaran itu sebenarnya nggak meninggal. Nah, Fayetteville sendiri itu merupakan kota kecil dan pada waktu itu rumor tuh selalu menjadi peran besar, ya kan? Jadi gampang banget tuh rumor tersebar di tempat kecil kayak gitu dibanding bukti. Gak ada seorang pun yang sepakat nih tentang nasib anak-anak keluarga Soder itu. Mereka gak bisa mastiin kalau anak itu beneran mati ataupun masih hidup gitu. Yang orang tahu adalah, yang orang yakin adalah di malam Natal tahun 1945 itu George dan Jenny Soder beserta 9 anaknya, karena satu anaknya lagi di tentara gitu ya, jadi di luar kota, mereka lagi makan bareng nih sebelum Natal gitu ya guys, lagi Natalan lah mereka. Nah, di jam 1 dini harinya tiba-tiba kebakaran terjadi di rumah ini. George, Jenny, dan 4 anak lainnya itu berhasil keluar dari rumah tersebut. Tapi 5 anak lainnya itu gak pernah terlihat lagi setelah itu. Ibaratnya mereka gak terlihat keluar dari rumah ataupun pas lagi di dalam rumah itu gitu. Pada saat waktu kebakaran, George itu mencoba buat menyelamatkan mereka yang ada di dalam gitu. Dia ini sampai ngelukain dirinya sendiri tanpa dia sadarin ya kan. Dia mecahin kaca lah buat keluar. Pokoknya sebagai bapak lah gitu ya. Anak-anak yang tidur di lantai bawah gitu ya, ini kan rumah lantai 2 tuh, itu berhasil keluar semua guys ya. Nah, 5 anak lainnya tidur di lantai atas. Nah, sebelum George ini ke lantai atas, dia ini mastiin dulu anak-anaknya di lantai bawah gitu. Kayak misalkan dia ini tuh nyisir ruang-ruang yang ada di lantai bawah, kayak ruang tamu, ruang makan, dapur, tempat kerjanya si George, terus kamar tidur George juga. Nah, George ini selagi dia nyisir ruangan tersebut, dia ini sambil ngumpulin info-info di mana letak anak-anaknya berada gitu. Contohnya kayak Sylvia yang paling kecil yang berusia 2 tahun itu udah keluar, ya kan, dibawa sama ibunya. Terus Marion yang berusia 17 tahun juga udah keluar, John yang berusia 23 tahun juga udah keluar sendiri, terus George Junior juga yang berusia 16 tahun juga udah keluar. George mikir, oke, berarti tinggal 5 anak lagi nih yang belum keluar. George ini mengira kalau Morris, Martha, Louis, Jenny, dan Betty itu masih ada di lantai 2 dan bersembunyi di kamar tidur mereka gitu. Nah, kamar tidur anak-anak ini itu deket sama tangga guys. Pas bapaknya ini mau naik ke atas tangga tersebut, ternyata di bagian tangganya itu udah kelalap sama api. Jadi api semua dan banyak asapnya. Bapaknya ini gak bisa maksain dirinya dia buat lewat tangga itu. Jadi akhirnya bapaknya tuh nyari cara yang lain. George ini tuh langsung keluar dari rumah tersebut dan ke samping rumahnya gitu, buat masuk ke kamar anak-anak lewat jendela gitu kan. Pas si George ini ke samping rumahnya sendiri, dia nih inget sebelumnya dia tuh naruh tangga. Jadi dia bisa pakai tangga tuh naik ke kamar anak mereka. Tapi anehnya pada saat itu, tangga di samping rumahnya George itu gak ada. Karena dalam kondisi yang lagi huru-hara guys, George ini gak bisa panik dan gak bisa buat mikir kemana tangganya. Dia harus nyari cara lain gitu. Nah, akhirnya George ini kan punya 2 truk tuh. Dia ini make truknya itu buat tangga gitu, jadi dipepetin ke tembok buat manjat ke kamar anaknya gitu. Nah, pas si George ini ke truknya dan nyalain truknya gitu ya, anehnya adalah truknya si George ini tuh gak bisa nyala guys, dua-duanya. Padahal sehari sebelumnya si George ini pakai truk ini dan gak kenapa-napa guys. Karena George ini gak ada waktu buat mikirin kenapa gak bisa nyala, akhirnya George ini nyari cara lain lah buat masuk ke kamar anak mereka gitu, sebelum api bener-bener ngerobohin rumah itu dan anaknya udah meninggal gitu kan. Akhirnya dia ini mencoba buat nyari tong hujan yang udah dia taruh buat nyimpen air hujan gitu ya. Dan ternyata guys, tong hujan yang mau dia pakai gitu ya buat mungkin nyiram itu api, itu isinya air beku guys. Ya wajar, di sana kan Natal bersalju ya guys, jadi ya beku airnya tuh. Nah, begitu dia udah nggak tahu lagi
George udah kebingungan tuh. Dia juga sambil mikir-mikir nih, kalau anaknya itu mungkin aja lagi di dalam ya kan, sambil minta tolong dia gitu. Udah gitu di dalam situ kan apinya gede dan asap tuh banyak keluar gitu. Dan George juga itu dalam kondisi yang tangannya terluka karena kena kaca dan juga suaranya udah habis guys. Dia teriak-teriakin nama anaknya terus gitu, tapi nggak ada respon ya kan. Nah, salah satu anaknya George ini yang berhasil keluar yang bernama Marion, dia nih langsung lari ke tetangga buat minjem telepon gitu, biar bisa manggil pemadam kebakaran. Nah, tapi anehnya guys ya, pas si Marion ini nelfon, nggak ada operator yang ngangkat gitu. Nah, selain Marion, ada juga tetangga nih yang ngelihat kebakaran itu, karena kan kebakaran cukup gede tuh. Dia ini tuh nelpon operator pemadam juga, tapi hasilnya sama kayak Marion, nggak ada yang ngangkat. Si tetangga ini itu nggak diem aja guys, dia ini kesel karena kok ini nggak ada yang ngangkat gitu. Akhirnya dia pergi langsung nyamperin kantor pemadam kebakaran, dan dia sampai nyari kepala pemadam di kota itu guys, kepala pemadam Fayetteville berarti. Nah, sebenarnya kantor pemadam kebakaran itu cuma berjarak kurang lebih 3 km guys. Walaupun nggak jauh ya guys, kru pemadam tuh baru datang jam 8 pagi. Gue ingetin lagi, kebakaran tuh terjadi kira-kira di tengah malam, jam 1 gitu ya. Dan pemadam itu baru datang jam 8, di mana kondisi rumahnya keluarga saudara ini udah hancur guys. Udah jadi abu gitu ya, udah gosong lah. Nah, ada seorang kru pemadam nih yang bernama Steve Cruikshank memberitahu kalau semua kru yang ada di kantor pemadam itu merupakan seorang volunteer, sukarelawan, dan mereka juga nih nggak mendapatkan pelatihan yang cukup dan juga kurang peralatan gitu. Nah, nantinya dari kejadian ini, kepala pemadam kebakaran Fayetteville itu ngebuat sistem alarm kebakaran sendiri versi Fayetteville gitu. Jadi biar nggak terjadi kayak gini lagi. Nah, George dan Jenny yang ngeliat kalau rumah mereka nih udah hancur gitu ya, itu berasumsi nih kalau kelima anak mereka ya udah meninggal gitu. Tapi pencarian singkat yang dilakukan di tempat itu di hari Natal nyimpulin kalau nggak ada jasad manusia yang ditemukan di dalam lokasi kebakaran gitu. Kepala pemadam yang bernama Morris ya, kepala pemadam tadi gitu, menduga kalau apinya ini sangat panas sampai-sampai bisa ngebuat jasad dari anak-anak keluarga saudara ini itu berubah menjadi abu guys. Jadi kita nggak bakal bisa nemuin atau mengidentifikasi jasad manusia di lokasi kebakaran ini. Jadi menurut Morris bahkan tulangnya pun udah jadi abu gitu. Nah, selain pemadam, polisi pun juga didatengin kan buat mengecek penyebab kebakaran itu apa sih. Nah, seorang inspektur polisi itu menduga kebakaran ini tuh terjadi karena kabel yang rusak gitu. Jadi secara penyebab pun ya guys, itu belum bisa ditentui secara pasti nih kenapanya. Walaupun begitu guys, kantor koroner itu ngeluarin 5 surat kematian sebelum tahun baru dengan nyebutin penyebab kematian 5 anak keluarga saudari ini, yaitu kebakaran atau mati lemas gitu, kehabisan napas karena asap ya kan. Walaupun dengan surat kenyataan kematian yang resmi gitu ya, keluarga saudara ini masih bertanya-tanya gitu, apakah anaknya itu masih hidup? Karena nggak ditemuin sama sekali sisa-sisa dari anaknya gitu. Salah satu anak dari keluarga saudara ini yang bernama Marion juga itu nyebutin kalau dia nggak ngeliat satu anak pun yang ada di jendela kamar mereka gitu dari luar. Jadi si Marion tuh ngeliat ke jendela adik-adiknya dan dia nggak ngeliat ada orang di situ. Dan juga si Marion ini ngasih tahu kalau dia ini nggak mencium bau daging yang terbakar gitu. Dia ini percaya ya kan kalau daging terbakar itu bisa tercium dari jauh gitu. Apalagi kalau emang yang terbakar tuh 5 orang, pasti baunya kan nyengat banget. Itu kata si Marion guys. Jadi dia yakin juga nih kalau sebenarnya adik-adiknya dia itu nggak meninggal guys, tapi pindah ke tempat lain ataupun diculik gitu. Nah, bahkan ya guys, banyak cerita dari keluarga saudara ini itu bisa dibilang janggal guys. Bukan janggal karena mereka ngelakuin sesuatu, enggak. Tapi sebelum kejadian itu banyak banget hal-hal yang terjadi gitu yang bisa dibilang janggal. Nah, di malam hari sebelum kebakaran ya kan, Jenny, ibu dari keluarga ini, itu sempat kebangun 3 kali guys. Yang pertama tuh di jam setengah 1, setengah jam sebelum kebakaran, dia ini kebangun karena ada yang nelpon dia. Nah, di telepon itu ada suara perempuan yang dia nggak kenal terus nanyain orang dengan nama yang nggak dikenal juga sama Jenny gitu. Nah, di belakang suara perempuan ini itu ada suara-suara kayak orang-orang ketawa, suara-suara gelas bersentuhan dan segala macam. Abis itu ya udah ditutup aja gitu, karena kan Jenny nggak kenal. Pas dia lagi tidur lagi, si Jenny kebangun lagi karena ngedenger ada suara sesuatu yang gelinding gitu di atap dia, dan juga suara benturan keras gitu di atap. Nah, akhirnya si Jenny ini nggak terlalu menghiraukan gitu, tidur lagi dia. Nah, yang ketiga kalinya si Jenny terbangun karena dia ngelihat rumahnya tuh tiba-tiba berasap banget guys. Akhirnya dia bangun dan lihat kalau rumahnya udah kebakaran gitu. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya juga, itu banyak hal yang bisa dibilang janggal gitu. Pas kebakaran tiba-tiba tangganya si George hilang, truk yang gak bisa dinyalain. Nah, kalau emang yang kebakaran ini itu disengaja buat nargetin keluarga Soder,
emang si George atau Jenny ini ngelakuin sesuatu kah sampai ngebuat orang ngelakuin hal ini? Nah, banyak cerita nih yang bisa dibilang aneh seputar kebakaran ini guys. Emang si George ini siapa gitu sampai kok ada orang yang pengen dia meninggal gitu ya, ataupun keluarganya meninggal gitu. Nah, George sendiri ini itu merupakan seorang imigran dari Italia yang dia ini awalnya bernama Giorgio Sodu. Dia itu pindah ke Amerika di tahun 1908 pas dia berusia 13 tahun. Nah, George ini pas nyampe Amerika dia ini kerja segala macam ya kan, dan akhirnya ketemu sama istrinya yang bernama Jenny Cipriani gitu, yang juga orang Itali, imigran juga. Nah, mereka ini itu punya 10 anak dari pernikahan itu, dan mereka ini tinggal di Fayetteville yang merupakan sebuah kota di pegunungan Appalachia dengan komunitas imigran Italia yang kecil tapi aktif gitu. Nah, menurut seorang hakim daerah, keluarga Soder ini itu merupakan salah satu keluarga kelas menengah yang paling dihormati di sekitar situ. Nah, George sendiri itu memiliki pendapat yang kuat tentang segala hal, dari bisnis sampai peristiwa terkini bahkan politik guys. Dia ini tuh gak pernah menceritakan masa mudanya di Italia gitu, dan kenapa dia pindah ke Amerika. Orang-orang sekitar tuh nggak tahu, mungkin keluarganya doang yang tahu guys. Nah, setelah kebakaran, keluarga Soder ini tuh nanam bunga gitu guys di tempat bekas rumah mereka gitu, karena buat mengingat 5 anak mereka yang kelalap api lah gitu ya. Nah, setelah kebakaran juga, keluarga ini mulai merangkai momen-momen yang ganjil menjelang kebakaran gitu. Kayak misalkan nih, pernah ada seseorang yang gak dikenal itu datang ke rumahnya George beberapa bulan sebelum kejadian, dan dia ini nanyain tentang pekerjaan pengangkutan gitu. Nah, orang ini itu sempet jalan ke belakang rumahnya George itu dan nunjuk 2 kotak sekring terpisah, dan si orang ini juga bilang kalau sekring itu bakal bikin rumah kalian kebakaran gitu suatu hari nanti. Nah, mendengar hal ini, George itu ngerasa aneh gitu sama orang ini. Kok dia nyebut hal itu gitu? Padahal si George sendiri ya guys, dia ini udah manggil orang listrik itu buat ngecek apakah aliran listrik di rumah dia itu aman atau enggak gitu. Dan kata si orang listrik ini aman gitu, ya nggak akan ada kebakaran harusnya. Di waktu itu juga guys, ada seorang pria nih yang mencoba buat menjual asuransi jiwa gitu ke si George ini. Dan si orang ini tuh marah pas si George tuh nolak tawaran si orang ini gitu. Orang ini sampai ngomong, rumah lu tuh bakal kebakar dan anak-anak tuh bakal hancur. Lu bakal ngerasain akibatnya karena lu ngomongin hal-hal jelek tentang Mussolini gitu. Ya, si orang ini ibaratnya kayak antara ngancem sama ngasih peringatan gitu ke si George gitu kan. Emang si George ini terkenal dia ini suka belak-belakan lah tentang pandangannya terhadap Mussolini gitu. Dan dia emang gak suka tuh sama si Mussolini ini. Dia juga nih sering debat tentang Mussolini sama anggota komunitas Italia di Fayetteville gitu. Tapi pada waktu itu si George tuh nganggep ancaman yang diberi sama orang ini itu nggak serius gitu. Nah, selain George, anggota keluarga lainnya juga ngelihat sesuatu yang aneh sebelum peristiwa terjadi gitu. Nah, sebelum Natal nih, mereka pernah ngelihat ada seorang pria yang di dalam mobil itu lagi ngeliatin 5 anaknya si George itu yang hilang pas mereka lagi pulang sekolah gitu. Si orang yang ngeliatin ini itu sendiri aja di mobil sambil scanning anak-anaknya si George ini. Nah, selain itu juga seperti yang gue bilang sebelumnya kan, si Jenny kan sempat ditelepon tuh sama perempuan yang gak dia kenal kan. Hal ini tuh dilaporin sama Jenny ke polisi gitu. Akhirnya polisi tuh ngelacak siapa sih perempuan yang nelpon si Jenny itu malam-malam sebelum kejadian kan, sas banget tuh. Dan ketemu, akhirnya menginterogasi lah. Pas polisi interogasi, perempuan ini tuh mengaku kalau dia tuh cuma salah nomor aja gitu. Dan akhirnya polisi juga gak bisa nuduh perempuan ini dong, kan cuma penelpon random jatuhnya berarti. Jenny juga itu gak habis pikir nih, kenapa kok bisa anak-anaknya nih 5-5-nya itu meninggal dalam kebakaran tanpa bekas sama sekali, tanpa jejak, tanpa ninggalin sisa-sisa tubuh gitu. Bener-bener jadi abu aja misalkan kalau memang meninggal, gak ada tulang, gak ada daging atau apapun itulah ditinggalin. Karena penasarannya ini, Jenny pun melakukan eksperimen pribadi gitu. Kayak dia ini coba buat ngebakar tulang-tulang hewan gitu, kayak tulang ayam, tulang sapi, tulang babi, buat ngelihat seberapa panas api sih buat bikin tulang tuh keropos dan jadi abu gitu. Nah, selama dia melakukan eksperimen, dia ini nemuin kalau setiap tulang yang dibakar ya kan, selama apapun gitu ya, dan dengan suhu tertentu, itu cuma bisa buat ngebikin si tulang ini tuh jadi gosong doang guys. Jadi emang butuh panas yang ekstrim dan terkonsentrasi buat si tulang ini menjadi abu gitu. Nah, jadi mikirnya kalau wah berarti apinya mesti panas banget nih buat ngebikin tulang jadi abu gitu kan. Nah, tapi Jenny juga baru inget kalau ternyata perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di rumah tersebut itu beberapa masih bisa dikenali guys. Jadi gak bener-bener hancur jadi abu gitu. Nah, kalau emang kayak misalkan sofa masih bisa kelihatan bentuknya, kenapa anaknya gak bisa kelihatan bentuknya gitu guys? Apakah sofa lebih kuat daripada tulang orang?
Kan Jenny mikir begitu akhirnya. Nah dari sini dia mikir kalau wah mungkin aja anak-anak saya tuh masih hidup dan dia nggak ada di rumah pada waktu itu. Ada seorang karyawan yang kerja di krematorium gitu ya, itu ngasih tahu kalau tulang-tulang itu masih tersisa setelah jenazah dibakar selama 2 jam di suhu 1000 derajat kurang lebih Celcius. Tapi rumah keluarga saudari ini itu dilaporkan hancur dalam waktu 45 menit. Jadi harusnya anak dari keluarga saudari ini jasadnya tuh masih bisa ketahuan gitu guys. Masih ada wujudnya lah kalau emang mereka meninggal di rumah itu. Nah selain itu juga guys ya, hal-hal janggal lainnya itu tuh bermunculan lagi gitu, bertambah. Kayak contoh ada tukang reparasi telepon yang ngasih tahu keluarga ini kalau saluran telepon mereka ini itu terputus karena bukan terbakar, tapi karena dipotong. Jadi bukan karena api gitu. Nah keluarga ini juga begitu dengar hal ini, itu ngeh. Oh iya, kalau emang kebakaran ini terjadi karena korslet ya, harusnya lampu di rumah mereka itu mati semua dong. Tapi nyatanya pas kebakaran terjadi pun lampu di rumah mereka itu masih nyala guys. Nah ada seorang saksi mata nih yang datang dan ngaku dia ini ngeliat orang di lokasi kebakaran itu ngeliat ada yang lagi ngambil balok dan talang yang digunakan buat ngelepas mesin mobil. Mungkinkah si orang ini yang nyebabin truk-truknya si George itu mati pas mau digunain di hari kebakaran gitu? Ternyata guys ya, orang ini tuh berhasil ditemuin sama polisi gitu, dan dia ini mengaku bersalah gitu karena udah mencuri balok dan talang gitu. Tapi dia ini membantah terlibat dalam kebakaran tersebut. Jadi kebetulan doang nih semuanya gitu. Kebetulan ditambah kebetulan ditambah kebetulan gitu. Nah anak bungsu keluarga ini ya bernama Sylvia, pas dia gede kan datang lagi. Mereka suka datang nih ke tempat rumah itu karena dijadiin memorial kan sama bapaknya. Dia ini nemuin semacam benda karet gitu di halaman rumah mereka gitu yang terbakar. Josh ini nyimpulin kalau apa yang ditemuin sama anaknya itu adalah bom nanas, napalm yang digunakan dalam peperangan gitu guys. Ada laporan nyebutin kalau seseorang tuh pernah ngelihat anak-anak solder. Jadi gini, si orang ini ngeklaim kalau pas kebakaran terjadi dia ini ngelihat ada mobil yang lewat, terus ada orang yang ngintip. Nah yang ngintip dari jendela itu merupakan anak-anak solder yang hilang guys. Apa dia bisa ngelihat secara jelas gitu ya orang ngintip dari jendela gitu. Nah selain itu juga ada seseorang perempuan ya, ibu-ibu guys, yang mengelola penginapan gitu buat turis di antara Fayetteville dan Charleston, bilang kalau dia ini ngelihat anak-anak yang hilang itu. Jadi kan setelah kebakaran ini terjadi, si bapak sama ibunya ini yaitu George dan Jenny itu ngebikin flyer gitu guys, yang nyebutin kalau siapa yang bisa nemuin 5 anak solder itu bakal dikasih hadiah, kayak sayembara gitulah, flyer buat ngasih tahu kalau anak mereka hilang ya kan, beserta foto-fotonya dong. Nah si ibu-ibu ini itu ngeklaim kalau dia ini ngelihat anak-anak dari foto-foto tersebut, dan si anak-anak itu datang ke tempatnya dia. Bahkan si ibu-ibu ini itu nyajin sarapan buat anak-anak itu. Si ibu-ibu ini juga bilang kalau si anak-anak itu ditemanin sama 2 perempuan dan 2 laki-laki yang semuanya itu keturunan Italia, dan mereka ini itu datang tengah malam. Nah orang-orang yang datang bareng sama anak-anak ini itu kelihatannya nggak friendly guys, dan selalu ngelihat si ibu-ibu ini kalau si ibu-ibu ini nawarin sesuatu ataupun ngajak ngobrol ke si anak-anak ini. Nah bahkan nih pas si ibu-ibu ini berhasil buat berinteraksi sama si anak-anak ini, tiba-tiba salah satu dari mereka itu ada yang ngomong pakai bahasa Italia dengan cepet dan langsung kayak mengintimidasi si perempuan ini gitu, mengintimidasi si ibu-ibu ini. Akhirnya ibu-ibunya ini kan takut ya, kayak waduh oke, gue gak bakal ngomong lagi sama anak-anak itu. Dan katanya mereka tuh langsung pergi lagi gitu setelah nginep semalam doang ya kan. Di tahun 1947, 2 tahunan setelah kejadian itu, George dan Jenny tuh mencoba buat ngirim surat ke FBI gitu, biar dibantu lah sama FBI gitu. Balasan dari surat ini itu nyebutin kalau kasus ini tuh bersifat lokal dan gak masuk ke yuridiksinya FBI gitu. Tapi agen-agen FBI itu bisa bantu dan bisa dikerahkan kalau otoritas setempat tuh mengizinkan. Ternyata kepolisian dan pemadam Fayetteville itu nggak mengizinkan FBI buat menginvestigasi kasus ini. Jadi FBI nggak membantu karena ditolak gitu tawarannya. Walaupun begitu, keluarga saudari ini tuh nggak menyerah guys. Dia tetap menghubungi detektif swasta yang bernama C.C. Tinsley gitu. Nah detektif ini tuh nemuin orang asuransi yang sempat mengancam lah ya si George itu. Dan ternyata si orang ini merupakan anggota juri koroner ya guys. Si orang asuransi ini yang mutusin kalau kebakaran ini itu pure kecelakaan, bukan sifat manusia yang sengaja gitu. Selain itu juga detektif ini tuh sempet denger cerita aneh tentang Morris, si kepala pemadam Fayetteville ini. Morris sempat ngeklaim kalau gak ada jasad yang ditemuin di lokasi. Tapi Morris ini itu diduga telah bercerita ke beberapa orang kalau dia ini nemuin box yang isinya tuh hati manusia guys, organ manusia gitu. Dia ini nemuin kotak itu
dan dia ini ngubur kotak itu di TKP gitu guys. Nah begitu dengar info ini dari detektif swasta tersebut, keluarga Soder tuh langsung nyari tahu letak kotak ini gitu dan berusaha buat menggali kotak ini keluar gitu kan. Dan mereka berhasil nemuin kotaknya dan nemuin kalau emang ada hati di dalamnya. Keluarga Soder itu langsung ngebawa hati ini ya, kotak yang ada hatinya itu ke petugas pemakaman buat dicek ini hati orang atau bukan gitu. Dan ternyata bukan guys, itu merupakan organ dalam hewan, lebih tepatnya sapi gitu, yang nggak kena api sama sekali. Nah nggak lama dari situ juga keluarga Soder tuh juga denger gosip kalau Morris tuh udah ngasih tahu ke beberapa orang kalau organ itu sama sekali bukan organ manusia dan nggak ditemuin dalam api gitu. Nah keluarga ini tuh nggak yakin tentang apa yang terjadi pas kebakaran gitu, tentang apa penyebab kebakarannya mereka nggak yakin. Tapi apa yang mereka yakini adalah ada sesuatu yang janggal tentang kebakaran ini. Mereka nih mikir kalau mungkin aja nih kebakaran ini tuh sebagai pengalian isu buat penculikan 5 anak mereka gitu, yang emang udah diincer dari lama karena ada mafianya yang tersinggung sama komentarnya si George ini tentang Mussolini, atau anak-anak ini jadi korban perdagangan manusia gitu guys. Nah di tahun 1949 bulan Agustus, keluarga Soder ini mutusin buat melakukan pencarian baru di lokasi. Mereka nih ngedatengin ahli patologi dari Washington DC yang bernama Oscar B. Hunter. Nah penggalian ini itu sangat teliti dan mereka ini nemuin beberapa benda kayak koin-koin kecil yang udah rusak, kamus yang kebakar, dan beberapa pecahan tulang belakang manusia ya guys. Nah Hunter tuh langsung ngirim tulang-tulang ini ke Smithsonian Institute buat dicek gitu, ini tulangnya punya siapa ataupun usianya berapa gitu kan. Jadi pecahan tulangnya tuh ada 4 guys ya. Nah laporan tuh mengatakan kalau tulang-tulang itu terdiri dari satu individu ternyata. Jadi satu tulang kepecah jadi 4 gitu ya ibaratnya. Dan usia pemilik tulang ini itu jangkauannya dari 14 tahun sampai 23 tahun guys. Dan juga tulang belakang ini itu nggak sama sekali terkena api. Jadi itu tulang siapa guys ya kan. Nah seorang pemadam yang datang ke TKP ya guys itu nyebutin kalau di rumah ini, di garasinya itu ada 55 galon bensin. Jadi mungkin aja nih galon-galon bensin ini tuh memperparah api yang ada di rumah tersebut. Akhirnya rumah tersebut jadi oven buat kremasi tanpa sengaja gitu. Jadi mungkin aja emang anak-anaknya keluarga Soder ini itu beneran jadi abu karena apinya tuh bukan api biasa gitu. Nah dan juga nih kemungkinan kebakaran cuma 45 menit itu bisa dibilang sedikit melenceng gitu guys. Karena pas pemadam datang jam 8, tempat itu tuh masih panas katanya. Dan pemadam tuh masih harus nyiram lagi biar mereka bisa nginjekin kaki mereka ke situ. Jadi mereka pas datang tuh nggak bisa ngecek langsung juga karena masih panas. Nah temuan dari Smithsonian ini ngebuat kasus ini dibawa ke 2 sidang di gedung Capitol negara bagian Charleston. Gubernur yang bernama O.K.L. Pattison dan kepala kepolisian negara bagian yang bernama W.E. Burchett itu ngasih tahu ke keluarga Soder kalau pencarian mereka tuh sia-sia dan menyatakan kasus ini tuh ditutup gitu. Nah pihak berwenang juga bertanya-tanya, mungkin aja nih duka yang dirasakan sama keluarga Soder ini ngebuat penilaian mereka itu menjadi abu-abu gitu guys, karena mereka ya sedih, jadi mereka mencari sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu kan. Nah walaupun begitu, George dan Jenny itu tetap melakukan usaha buat menemukan anak-anak mereka. Mereka sampai ngebuat papan reklame di sepanjang rute 16 dan ngebagiin selebaran-selebaran gitu yang nawarin hadiah kalau misalkan ada seorang yang bisa nemuin ataupun dapetin info tentang anak-anak mereka gitu. Nah di akhir tahun 60-an Jenny tuh pernah nerima surat dari Kentucky gitu. Nah di dalamnya ini itu ada foto seorang pria ya yang berusia 20 tahunan lah. Dan di situ tuh ada tulisan Louis Soder, aku sayang kakak Frankie, I Lil Boys A90132 atau 35. Nah Jenny dan George itu ngerasa kalau anak ini ya, orang itu tuh mirip sama anak mereka yang berusia 9 tahun waktu itu. Dan karena penemuan inilah keluarga ini tuh ngirim detektif lagi ke Kentucky ya kan, buat nyari tahu tentang kabarnya si orang ini, apakah dia beneran Louis Soder yang hilang itu atau bukan. Tapi si detektif ini tuh gak berhasil nemuin tentang si anak ini gitu guys. Bahkan ya guys, di beberapa situs internet gue nemuin kalau keluarga Soder ini itu nggak pernah mendengar kabar tentang orang ini lagi gitu. Nah yang gue bingung adalah orang ini lagi tuh maksudnya Louis Soder atau malah si detektifnya gitu kan. Nah anak-anak dan cucunya Soder itu tetap melakukan penyelidikan dan mereka nih nemuin teori mereka masing-masing lah gitu. Mereka nih berteori kalau mungkin aja nih cabang mafia setempat itu pernah mencoba buat merekrut George, tapi George menolak gitu. Dan juga George sempet diperes gitu sama mafia, sempet dipalak.
tapi si George ini melawan gitu. Akhirnya si mafia ini gak suka dan tersinggung mungkin sama komentar-komentar yang pernah dibuat sama George. Akhirnya anak-anaknya diculik lah sama si mafia ini gitu. Mereka berteori kalau mungkin aja nih anak-anak soldier itu diculik sama seseorang yang mereka kenal dengan dalih mau menyelamatkan anak-anak tersebut dari kebakaran gitu. Mereka mau ngebawa ke tempat aman, malah dibawa pergi, dibawa ke tempat lain gitu, ibaratnya diculik ya kan. Ya pokoknya teorinya bermacam-macam deh. Tapi untuk saat ini guys, yang bisa kita simpulkan adalah 5 anak saudari itu bisa dibilang meninggal. Kemungkinan anak-anaknya saudari ini itu hilang pas kebakaran terjadi karena dibawa sama orang yang mereka kenal gitu kan. Dibawa ke tempat aman malah diculik gitu. Atau mereka beneran hangus dan meninggal dalam kobaran api. Atau juga mereka ini malah diculik sebelum kebakaran terjadi. Kok bisa? Mungkin aja gini guys, kebakaran itu biar si keluarga ini fokus ke api. Kalau misalkan gak ada kebakaran, bapaknya tuh pasti ngecek ke atas dan ngelihat kalau anaknya gak ada. Mungkin begitu guys. Menurut kalian gimana? Atau kalian punya teori tersendiri gitu? Ketik aja di komentar ya kan. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini ya kan. Terima kasih udah nonton seperti biasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Join Discord gue juga. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.